membisu, terkubur debu waktu. Namun, entah mengapa, masih terasa seolah masih ada sisa energi dari riuhnya aktivitas masa lalu di tempat ini. Di tengah keheningan bangunan sekolah yang telah lama ditinggalkan ini, kami bertemu dengan Mas Aden, sosok yang dipercaya menjaga tempat ini. Dengan tatapan tenang yang seolah menyeratkan ingatan tentang berbagai kejadian dan cerita misteri dari gedung tua ini. Mas Aden, saya mau tanya nih. Ya. Sekolah ini sebelum terbengkalai seperti ini itu beroperasi berapa lama ya? Hampir 50 tahunan lah. Oh, Ya, lumayan lama juga Iya, ya. lama. Kemudian di sini kenapa Mas bisa sampai seperti ini? Karena ini muridnya makin sini tambah tahun makin berkurang begitu. Oh. Ya, makanya ini jadi ditutup sekolah. Jadi semakin berkurang Iya. peminatnya sampai akhirnya tidak beroperasi Iya. lagi. Selama Mas menjaga nih ada pengalaman apa aja Mas, cerita-cerita apa aja? Kalau saya tuh cuman ada ngedengar kalau malam geser bangku begitu, terus bau-bau amis kayak bau pandan, bau melati begitu. Oke, Nah, jadi iya. suara-suara kursi meja Iya, bergeser di malam hari Iya, ya. kalau di malam hari cuman ngedenger itu. Kalau sosok-sosok yang menghuni di sini Mas, apakah ada juga? Di sini ada cewek cantik suka menyanyi, kan cuman ceweknya itu baik. Berarti penunggu Ya menunggu sosok ini. penunggu sosok wanita di sini, dia suka bernyanyi tengah malam, Iya, benar tengah tapi malam. dia tidak mengganggu Tidak ya. mengganggu, baik itu. Konon, di salah satu sudut bangunan ini dihuni oleh sosok wanita cantik yang pada malam-malam tertentu kerap menunjukkan eksistensinya dengan bersenandung di tengah kesunyian malam. Meski kehadirannya menyisakan aura misteri, warga percaya jika ia bukanlah sosok gaib yang memiliki niat jahat. Mas Aden, katanya sungai di pinggir sekolah ini juga angker ya? Iya, katanya. Ada cerita apa tuh Mas? Itu kalau kata orang katanya ada buaya di sini. Ada siluman buaya? Iya, ada siluman buaya katanya di sini. Ada istananya katanya di situ tuh, istananya tuh. Jadi ada istana dan juga ada siluman buaya berpenghuni di sungai ini? Iya. Oke, kemudian ada cerita apa lagi Mas di sini? Nah, karena gedung ini udah kosong, katanya penghuninya pada pindah ke sini nih. Oh alah gitu, Iya, jadi pada pindah ke sini. Warga meyakini jika di sungai samping sekolah tersembunyi sebuah istana gaib yang dirajai oleh Raja Siluman Buaya. Dan sejak bangunan sekolah itu ditinggalkan, warga percaya banyak makhluk astral dari kerajaan tak kasat mata itu perlahan berpindah dan menjadikan bangunan sekolah sebagai tempat tinggal mereka. Mas Aden waktu sekolah ini masih beroperasi itu ada cerita apa aja? Ada patung jalan sendiri katanya. Oke. Sini. Di sini ada patung jalan sendiri. Iya. Kalau sosok-sosok apakah juga ada? Kalau kata orang lain ada anak muda tuh pakaian putih, abu-abu, katanya mukanya rusak, matanya bolong. Kalau kata Oke. orang ya. Di sini ada sosok itu ya Iya. di area ini. Konon, pada malam hari di salah satu lorong sekolah, kerap terlihat ada seorang pemuda dengan wajah rusak yang berdiri diam tanpa suara. Sebagian warga meyakini bahwa sosok tersebut adalah residu energi dari korban kenakalan remaja di masa lalu, yang wujudnya diserupakan oleh makhluk astral yang ada di sana. Oke, Mas Aden, saya mau izin untuk jelajah malam di sekolah ini nanti malam hari. Apakah boleh? Silahkan. Oke. Ya. Tim Untold Story diizinkan untuk jelajah malam. Jadi kami akan membongkar mitos-mitos yang ada di bangunan ini. Saksikan terus hanya di Untold Story Eksperimen. Cahaya matahari kian meredup, memantul di ruang-ruang kelas berdebu, menjadi waktu yang tepat untuk berhenti sejenak sebelum jelajah malam dimulai.
Jelajah malam akan segera dimulai. Tadi saya dan tim telah mengumpulkan informasi dari warga sekitar mengenai mitos-mitos yang ada di bangunan ini. Ikuti saya di Jelajah Malam. Jelajah malam pun dimulai, menapaki jejak-jejak misteri yang belum terungkap, demi mencari informasi dari berbagai mitos yang berkembang di bangunan ini, serta melakukan beberapa eksperimen dalam penjelajahan nanti. Rute pertama jelajah malam kali ini dimulai dengan menyusuri kesunyian malam di salah satu titik bermitos di area ini. Sekarang aku udah ada di gedung bangunan bekas kelas-kelas sepertinya ya. Karena ini udah ada tangga juga nih, kayaknya nih buat naik ke lantai 2-nya. Ini udah ada satu ruangan, aku lihat ada tulisannya. Ternyata tulisannya bengkel kerja mesin mungkin. Ya mungkin ini dulu tempat praktek kali ya, ruang kelas praktek. Dan ini sih, wah, begitu masuk hening banget, suara di luar udah gak kedengeran apa-apa. Terus juga ini benar-benar terbengkalai banget sih. Suasana di sini aku ngerasa panas ya, karena tadi di luar itu masih dingin, tapi begitu masuk ke ruangan ini hawanya udah beda banget, beda parah. Terus juga di sini konon katanya suka kedengaran suara-suara berisik gitu, suara-suara kursi geser, meja geser, seperti ya layaknya selayaknya praktek. Apa itu plastik? Kaget. Konon, pada malam hari di ruang praktek mesin ini, beberapa benda terdengar bergerak sendiri di tengah sunyi. Seolah ada tangan tak kasat mata yang masih menghidupkan kembali aktivitas yang dulu pernah terjadi di ruangan ini. Praktek ya. Dan juga aku mau informasiin kalau kita Untold Story Experiment itu adalah tim pertama baik di televisi maupun di sosial media yang mendatangi bangunan ini, bangunan sekolah terbengkalai ini. Jadi di sini benar-benar belum ada yang pernah kesini. Kita yang pertama. Dan semakin dalam sih hawanya semakin panas ya. Dan mau coba masuk, kok kayak dengar gak sih? Ini bukan aku doang kan yang dengar. Konon sih ceritanya di sini, di ruangan ini itu katanya ada sosok nenek tua yang menunggu. Nah, tuh, lihat guys. Lihat, di sini banyak banget sarang laba-laba dan ada sumur. Aku sebenarnya jujur agak takut, dan ini full banget laba-labanya, masih gede. Gede banget laba-labanya, takut. Tapi ini ada sumur. Konon katanya di sini tuh penunggunya adalah nenek tua. Dan jujur ini ada bau yang gak mengenakan di sini. Ini kencang banget baunya. Konon, pada malam-malam tertentu di area sumur tua, kerap tercium bau tak sedap yang menyengat. Warga sekitar percaya aroma ganjil tersebut merupakan pertanda eksistensi dari sosok nenek tua tak kasat mata yang diyakini berdiam di kedalaman sumur. Bentar teman-teman. Bentar. Tantangan pertama eksperimen kamu, di belakang pintu kita sudah taruh rubik permainan kesukaan kamu. Dan tolong selesaikan rubik tersebut. Sebelum rubik itu selesai, kamu tidak boleh meninggalkan lokasi yang dipercaya dihuni oleh seorang nenek tua ya. Kak, sumpah ini serius. Tantangan diterima atau tidak? Ya, aku suka sih main rubik, tapi kayak gini gak di situasi ini juga sih Kak. Tapi ya oke lah, tantangan diterima. Yang bener aja guys. Yang bener aja aku main rubik di sebelah sumur tua ini. Eksperimen challenge pertama di gedung ini adalah menyelesaikan bener-bener ya. teka-teki rubik di area yang dipercaya merupakan titik mitos. Aku
aku sih emang suka ya main Rubik, tapi nggak di situasi yang kayak gini juga, di hawa yang sepanas ini. Ini mah tremor gak sih main Rubik di tempat